I just had to let you know you're. She done had me, baby, ooh. She done had me, baby, ooh. Halo semuanya, balik lagi di video gue. Nama gue Akila Zeneta. Hari ini gue bakalan cerita tentang tetangga gue yang bener-bener resek banget. Jadi tuh sebut aja nama ibu-ibu ini tuh R. Awalnya tuh cuma biasa aja, tapi tuh dia bener-bener jadi resek banget. Tiap gue keluar rumah pasti diliatin. Kalau gue pulang malam dikit, besoknya nyokap gue ditanya-tanya, anaknya pulang jam berapa semalam? Sering ya pergi malam. Kayak resek gitulah. Padahal ya gue juga gak ngapa-ngapain. Terus yang paling ganggu banget tuh, dia sering banget negur hal kecil. Kayak sampahnya jangan taruh di situ ya, motornya agak maju dikit nutup jalan. Padahal gak ganggu siapa-siapa juga. Gue sempet kesel banget sampai pernah ngomel ke nyokap, itu tetangga ngapain sih ngatur-ngatur. Nyokap cuma bilang, ya udah biarin aja orang tua. Tapi makin lama tuh makin aneh. Dia tuh kayak tahu banget semua hal tentang gue. Kayak pernah suatu hari dia nyeletuk, lagi sibuk ya sekarang, jarang di rumah, padahal gue gak pernah cerita. Atau temennya yang sering datang itu sekarang udah gak pernah kesini ya. Gue langsung mikir, dia ngeliatin gue sebegitunya kah? Terus gue mulai ngerasa gak nyaman dong. Sampai suatu hari paket gue hilang. Gue pesen barang, udah statusnya tuh delivered, tapi pas gue cek tuh gak ada. Gue tanya kurir, katanya ditaruh di depan pagar. Gue makin kesel dong, langsung kepikiran macem-macem lah. Dan jujur aja, yang pertama kali gue curigain itu ibu R ini. Soalnya dia tuh paling sering di rumah dan ya rese gitu. Tapi gue gak enak juga kalau misalkan nuduh uzon. Tapi gue beberapa hari kemudian gue lagi di luar, terus nyokap chat, paket kamu ketemu. Gue tanya, di mana? Nyokap jawab, di rumah Bu R. Katanya dia nyimpenin biar aman. Ya udah sih, gue ambil ke sana. Dia bilang dengan santai, iya kemarin saya lihat paketnya takut hilang, jadi saya simpen. Waduh, gue cuma bilang makasih ya, walaupun kayak aneh. Tapi dari situ gue mulai mikir. Seminggu kemudian kejadian lagi, paket datang tapi nggak ada. Bener aja, beberapa jam kemudian Bu R manggil, ini ada paket lagi. Dan di saat itu gue baru sadar sesuatu, bukan gue yang kebetulan nemu paket gue. Dan saat itu gue baru sadar sesuatu, bukan dia yang kebetulan nemu paket gue, tapi emang dia nunggu kurir datang, ambil duluan, terus tiba-tiba ngasih ke gue. Dan tiba-tiba semua jadi nyambung. Kenapa dia tahu kapan gue keluar? Kenapa dia tahu siapa yang sering datang? Kenapa dia kelihatan kebetulan ada? Bukan karena dia rese doang, tapi karena dia emang merhatiin rumah gue hampir tiap waktu. Dan jujur ya, yang bikin gue gak nyaman sampai sekarang tuh bukan soal paket, tapi karena gue sadar selama ini gue ngerasa sendirian di rumah. Belum tentu beneran gak ada yang lagi ngeliatin. Sekian, makasih. Halo semuanya, balik lagi di video gue. Nama gue Akila Zeneta. Hari ini tuh gue mau cerita tentang temen gue yang namanya Andri. Nah, di cerita ini tuh anggap aja gue nih Andri ya, dari point of view-nya si Andri. Jadi tuh gue pernah usaha kecil-kecilan online, jualan aksesoris gitu. Awalnya tuh iseng tapi lumayan jalan. Nah, karena mulai rame, gue ngajak temen gue buat bantuin. Sebut aja namanya Tia. Dia ini orangnya enak banget diajak kerja, cepet nangkep, rajin, dan yang paling penting gue percaya sama dia banget malah. Jadi gue mulai bagi-bagi tugas. Gue pegang produk sama konten, dia pegang admin sama keuangan. Setiap hari dia selalu update, hari ini masuk segini, yang pending segini, yang udah dikirim segini. Rapih banget. Gue bahkan jarang ngecek ulang karena ya gue percaya. Dan usaha gue makin gede, order makin banyak, followers naik, bahkan sempat kepikiran buat seriusin jadi brand. Sampai suatu hari gue butuh dana buat restock besar. Gue bilang ke Tia, saldo kita aman kan? Dia jawab cepet, aman kok, cukup malah. Ya udah, gue langsung transfer ke supplier. Tapi beberapa jam kemudian supplier bilang duitnya kurang. Gue mikir,
loh nggak mungkin, gue udah transfer sesuai saldo. Akhirnya gue cek sendiri, dan di situ pertama kalinya gue buka detail rekening yang selama ini full dipegang si Tia. Angka yang gue lihat gak masuk akal. Saldo yang harusnya cukup ternyata jauh lebih kecil. Gue langsung chat Tia, ini kenapa saldonya beda? Lama gak dibales. Terus biasanya dia cepet banget. Beberapa jam kemudian dia jawab, kayaknya ada yang kelewat deh, gue cek dulu ya. Dari situ gue mulai ngecek semuanya satu-satu, dan makin gue cek makin kelihatan pola yang sama. Uang masuk dicatat full, tapi uang keluar ada yang gak pernah dilaporin, jumlahnya kecil-kecil, gak pernah gede, 50.000, 100.000, kadang 200. Hal yang kalau diliatin sekilas gak bakal kelihatan, tapi karena itu terjadi terus menerus selama berbulan-bulan, totalnya jadi gede banget. Gue langsung diem, kayak otak gue butuh waktu buat terima. Yang bikin gue paling kena tuh bukan cuma karena duitnya sih, tapi karena gue inget banget selama ini tiap gue bilang makasih ya udah bantuin gue, gak pernah mungkin bisa sendirian. Dia selalu jawab, santai aja, kan kita temen. Dan sekarang gue baru sadar, dia emang gak pernah ngambil banyak, tapi cuma ngambil sedikit, tapi konsisten. Cukup kecil buat gak dicurigain, tapi cukup sering buat jadi kebiasaan. Dan jujur ya, yang bikin gue kepikiran sampai sekarang bukan nominalnya, tapi kalau dia tahu persis berapa banyak yang dia bisa dia ambil tanpa gue sadar. I just had to let you know you're 是要咖啡杯不是